Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih bisa bersua kembali, masih bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran ini pada mata kuliah arsitektur komputer. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan kita, seperti biasanya, saya mengingatkan kembali agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan mudah untuk dimengerti. Tentunya tak lupa kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silakan berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua, pada pertemuan kita yang kedua ini, saya membuat video pembelajaran, sekiranya bisa ditonton kembali atau dipelajari kembali, berkaitan materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu materi pengantar arsitektur komputer pada mata kuliah arsitektur komputer. Nah, Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa, berbicara mengenai pengantar tentunya kita mengkaji dulu berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan arsitektur, kemudian kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komputer. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak asing, mungkin saja sering didengar oleh teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bahwa arsitektur, ya, mungkin ini juga merupakan salah satu jurusan, ya. Sering kita dengar ada arsitektur, sipil, ya, atau perencanaan. Nah, untuk itu ketika berkaitan dengan arsitektur komputer, ini juga berbicara mengenai dengan perancangan komputer. Nah, apa sih yang menjadi pengertian daripada arsitektur itu, ya? Nah, kira-kira apa itu arsitektur komputer? Sebelum kita masuk kepada pengertian daripada arsitektur komputer, tentunya kita mengerti dulu atau memahami dulu apa yang dimaksud dengan arsitektur. Teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa, mungkin sekiranya di sini ada gambar, ya, melihat dena atau rumah atau perancangan dari sebuah dena atau prototipe, ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, ini bagian daripada arsitektur. Nah, kira-kira apa yang menjadi pengertian dasar daripada arsitektur itu? Jadi arsitektur ini adalah, ya, proses dan produk dari perencanaan dan konstruksi bangunan atau struktur yang lainnya. Nah, karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur itu dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Kemudian arsitektur ini juga, ya, setelah kita mendefinisikan bahwa pengertian daripada arsitektur itu adalah proses dan produk dari perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan dari konstruksi
struktur dari beberapa komponen yang lain. Dan karya arsitektur ini itu dapat berbentuk seperti struktur atau bagian yang dianggap sebagai karya seni. Nah, ini pengertian daripada arsitektur. Kemudian apa yang menjadi pengertian daripada komputer? Komputer ini juga sesuatu hal yang tidak asing, bahkan kita jumpai setiap harinya, baik itu teman-teman yang bekerja di kantor maupun di rumah, beraktivitas bagi teman-teman yang mungkin jualan online atau berkaitan dengan digitalisasi, ya, ini tidak lepas dari kata komputer. Nah, tetapi konsep daripada apa yang kita pelajari ini adalah sebuah perancangan atau proses daripada komputer. Nah, apa sih itu komputer? Ya, jangan-jangan kita ini sering menggunakan komputer tapi nggak tahu apa sih itu komputer. Nah, komputer ini adalah alat, ya, sebuah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kemudian kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Nah, kalau pada zaman dahulu itu sebenarnya komputer ini bukan pengolah data berkaitan dengan kalimat, tetapi mengolah data atau menyelesaikan sebuah persoalan yang berkaitan dengan perhitungan. Salah satu di antaranya adalah aritmatika. Nah, dengan atau tanpa alat bantu, ya, kita semua tentunya sulit untuk melakukan sebuah perhitungan yang banyak. Nah, untuk itu diciptakanlah yang namanya komputer pada zamannya. Dan itu difungsikan untuk melakukan sebuah perhitungan matematik. Nah, inilah asal mulanya, ya. Jadi pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi pada zaman modern yang sekarang ini atau pada zaman sekarang ini itu dipakai bukan lagi sekedar menghitung sebuah aritmatika atau perhitungan, tetapi dipakai untuk, ya, teman-teman mengerjakan tugas. Ketika dikasih tugas pasti berhubungan dengan komputer. Jadi tidak hanya sekedar berkaitan dengan aritmatika atau perhitungan, tetapi pengolahan data bisa berbentuk Word, ya. Kemudian bisa kita print dalam bentuk kalimat. Nah, ini pengertian daripada komputer. Jadi alat yang dipakai untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah tahu pengertian daripada komputer, kemudian arsitektur komputer, ya. Tentunya dari sini kita mulai mengetahui pengantar atau dasarnya, bahwa arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Lalu arsitektur komputer ini juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni. Seni apa? Ya, mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Target pembuatannya. Jadi arsitektur komputer ini adalah interkoneksi dari beberapa komponen. Komponen apa itu? Ya, tentunya kalau di dalam sebuah komputer itu ada yang namanya input, kemudian ada yang namanya proses, ada juga yang namanya output. Nah, perangkat inilah, ya,
yang saling terinterkoneksi atau berhubungan sehingga dapat menyelesaikan sebuah persoalan berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari dalam mengolah data maupun aritmatika. Nah, ini adalah pengertian umum daripada arsitektur komputer. Ya, saya rasa teman-teman semua bisa memahami hal tersebut, pengertian tersebut, definisi tersebut, sehingga ketika ditanya ya maupun ditanya sama ya mungkin orang tua atau teman yang tidak kuliah ya, kalau bertanya sekarang kuliah apa nih, tuh oh arsitektur komputer. Apa sih itu arsitektur komputer? Biasanya kan kalau orang arsitek itu ya menggambar, membuat rumah. Nah, tentunya ketika berbicara dengan arsitektur komputer ini adalah berkaitan dengan alat pengolah data, ya. Pengoperasiannya itu berbasis komputer. Kemudian tentunya fungsi daripada arsitektur komputer ini juga ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah sebagai perencanaan awal sebuah komputer, kemudian memungkinkan penambahan proses jika diperlukan, lalu menambah jumlah pengguna, kemudian mengontrol jalannya komponen komputer, lalu apalagi memberikan gambaran aplikasi atau program, dan yang terakhir adalah memungkinkan komputer untuk menjadi multitasking. Nah, ini ada 6 poin yang berkaitan dengan fungsi arsitektur komputer. Inilah yang akan kita kaji, akan kita bahas satu persatu apa maksud dari poin tersebut di dalam sebuah pengantar arsitektur komputer ini. Yang pertama adalah sebagai perencanaan awal sebuah komputer. Nah, sama seperti bangunan, jadi sebuah komputer juga ini membutuhkan perencanaan awal. Tujuannya agar komputer tersebut memiliki bagian-bagian yang tersusun dengan baik sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Nah, selain itu, ya, jika terjadi masalah pada perangkat tersebut, teknisi dapat dengan mudah menganalisis kerusakan yang ada pada komputer tersebut. Jadi ketika dalam pembuatan komputer itu sudah ada single line diagramnya atau susunan cara penyusunan pembuatan daripada komputer. Salah satu contoh daripada komputer ini ya mungkin kita sebagai orang listrik ya, kalau di rumah kita itu untuk perencanaan pemasangan instalasi itu harus ada gambarnya dulu. Ya, perencanaan awal, tata letak lampunya di mana, saklarnya di mana, ya, stop kontaknya di mana. Agar kenapa? Ketika ada trouble, terjadi kerusakan pada rumah kita, tentunya kita mudah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi sebagai orang teknisi kalau melihat gambar, oh sudah bisa mengerti bahwa ketika ada trouble di sini masalahnya. Sama dengan komputer. Ketika terjadi yang namanya trouble, nah itu tinggal dilihat di buku panduan atau perencanaan awal. Kurang lebih seperti itu maksud daripada poin 1 ini. Sebagai perencanaan awal sebuah komputer. Inilah fungsi dari arsitektur komputer. Perencanaan konsep dasar. Perencanaan dari sebuah pembuatan komputer. Kemudian yang kedua, memungkinkan penambahan yang namanya prosesor. Itu jika diperlukan. Nah, umumnya sebuah komputer itu hanya membutuhkan satu prosesor saja. Nah, namun jika ternyata komputer membutuhkan penambahan prosesor, maka arsitektur komputer memudahkan proses penambahan tersebut. Apa maksud dari penambahan prosesor? Jadi prosesor itu adalah salah satu otak daripada komputer. Kinerja, ya. Biasa kalau teman-teman mendengar itu ya ada namanya Core i3, Intel, Core i3 7. Nah, itu adalah salah satu prosesor. Nah,
fungsi daripada arsitektur komputer ini karena sudah memiliki perencanaan atau perancangan awal, ya dia dapat mungkin melakukan sebuah bahasa untuk penambahan itu ya di markup atau di backup begitu. Jadi di upgrade, ya, melakukan sebuah upgrade. Ketika misalnya prosesor atau kecepatan daripada kinerja komputer ini ingin kita tambahkan, maka ditambahkanlah yang namanya prosesor jika diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah menambah jumlah pengguna. Nah, apa maksudnya? Jadi sebuah perangkat komputer itu juga biasanya hanya bisa digunakan oleh satu orang saja atau satu orang yang menggunakan. Nah, namun bila ternyata ingin menambahkan jumlah pengguna lebih dari satu, maka arsitektur komputer ini akan membuat teknisi untuk bisa merancang jaringan agar sebuah komputer bisa digunakan oleh lebih dari satu pengguna dengan menggunakan konsep client server. Nah, maksudnya apa? Jadi banyak ya komputer itu hanya bisa digunakan oleh satu orang. Tapi karena dengan adanya arsitektur komputer, ya, fungsinya adalah sebuah perencanaan atau proses pembuatan dari komputer itu sudah dipikirkan bahwa seperti ini untuk interkoneksi di dalam sebuah penggunaan komputer sehingga bisa digunakan oleh lebih dari satu. Nah, inilah fungsi atau kegunaan daripada arsitektur komputer. Jadi menambah jumlah pengguna apabila ya itu tidak bisa digunakan, sehingga fungsi daripada seorang teknisi ini adalah merancang, ya, bisa merancang sebuah komputer yang bisa digunakan lebih dari satu pengguna. Kemudian yang keempat, ya, mengontrol jalannya komponen komputer. Fungsi dari arsitektur komputer ini ada yang namanya mengontrol, ya, sistem pengontrolan. Yang mana yang dimaksud? Jadi konsep perencanaan komputer ini memudahkan seorang teknisi untuk dapat mengontrol jalannya komponen-komponen yang ada pada sebuah komputer agar dapat berjalan dengan baik. Nah, sebagai seorang arsitektur komputer, misalnya saya, itu dapat mengontrol jalannya komponen-komponen yang ada pada sebuah komputer. Salah satu komponen yang ada pada komputer itu ada yang namanya input sebagai hardware, kemudian ada proses, ada namanya software atau aplikasi, ya, kemudian ada yang namanya mainware. Ya, banyak komponen yang dapat kita kontrol di dalam penggunaan komputer. Nah, itulah fungsi daripada arsitektur komputer. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah memberikan gambaran aplikasi atau program. Nah, seorang arsitektur komputer ini sebenarnya bisa membuat sebuah program. Jadi kalau para programmer pun ini dapat menyesuaikan software yang sudah diciptakan dengan perangkat komputer yang ada. Jadi menciptakan sebuah program juga itu yang mengkondisikan daripada kinerja komputer tersebut. Nah, fungsi daripada arsitektur komputer yaitu memberikan gambaran aplikasi atau program. Ya, kita merancang program itu dikondisikan berdasarkan dengan spek komputer. Penggunaannya untuk apa? Nah, ini fungsi yang kelima. Kemudian fungsi yang terakhir atau keenam, ya, memungkinkan komputer untuk menjadi multitasking. Ya, apa maksudnya multitasking? Itu bukan kalau orang lagi kasmaran atau pacaran atau putus cinta begitu. Ya, dia bukan multitasking, ya, tapi
multi apa nih ini? Multi stalker ya. Jadi melihat sosmed-sosmed mantan-mantannya atau pacar-pacarnya itu ya dengan cara bukan multitasking tapi apa yang saya katakan tadi, stalker, multi stalker, ya semua itu dilihat. Nah, maksud dari multitasking di sini ya berkaitan dengan arsitektur komputer itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan perangkat komputer ini bisa melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. Nah, biasa kalau teman-teman untuk mengolah data itu kan bisa menggunakan Word, Excel, dan PDF itu secara bersamaan. Jadi multitasking, lebih dari satu. Jadi menggunakan aplikasi lebih dari satu. Itu fungsi daripada multitasking. Nah, inilah keenam daripada fungsi arsitektur komputer. Nah, sekiranya bahwa teman-teman bisa memahami hal tersebut, kemudian bisa dimengerti berkaitan daripada pengantar arsitektur komputer. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini ya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena kalau terlalu lama juga nanti bisa bosan. Jadi kita sedikit-sedikit saja namun bisa dipahami atau dimengerti di dalam penyampaian materi berkaitan dengan arsitektur komputer. Baik rekan-rekan mahasiswa, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri perkuliahan kita melalui video pembelajaran ini, tentunya permohonan maaf dari saya pribadi apabila ada hal-hal yang saya sampaikan ini yang bersifatnya candaan untuk menghibur teman-teman ataupun menyakiti para hati daripada rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi saya memohon maaf, dan tentunya sebelum saya mengakhiri lagi, saya mengingatkan untuk silahkan dinonton video ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa dimengerti dan tersampaikan dengan baik, sehingga nanti ketika UTS ataupun ujian mudah untuk dijawab soal-soalnya apabila ada soalnya yang berkaitan dengan pengantar arsitektur komputer. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.